Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah Alfiani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi di bangsal bedah. Untuk kasusnya di sini itu Nyonya H dirawat di ruang bedah flamboyan setelah dilakukan post operasi hemoroidektomi hari pertama. Pasien mengeluh nyeri pada bagian luka bekas operasinya. Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul. Pasien mengatakan tidak nyaman pada bekas luka operasi. Pasien mengatakan tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Hasil pemeriksaan skala nyerinya 6 TTD. Untuk tanda-tanda vital di sini tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Untuk analisa datanya di sini ada data fokus untuk DO. Di sini ada pasien baru selesai melakukan hemoroidektomi. Untuk tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Untuk masalahnya di sini resiko infeksi dengan faktor resiko tindakan invasif pembedahan di daerah anal. Etiologinya tindakan invasif pembedahan di daerah anal. Selanjutnya untuk DS-nya di sini pasien mengatakan tidak nyaman pada bekas luka operasi. Untuk diagnosa kedua di sini ada DO-nya skala nyeri 6. Pasien terlihat menahan rasa nyeri, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Untuk masalahnya di sini nyeri akut, etiologi agen cedera fisik. Untuk yang ketiga, diagnosa ketiga di sini untuk DO-nya, pasien masih dalam pengaruh obat anestesi. Pasien melakukan aktivitasnya dibantu. Untuk DS-nya di sini pasien mengatakan tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Untuk masalahnya di sini hambatan mobilitas fisik, etiologinya efek farmakoseutika. Baik, di sini untuk diagnosa keperawatan yang pertama, resiko infeksi dengan faktor resiko tindakan invasif pembedahan di daerah anal. Untuk NOC-nya di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan masalah pasien teratasi dengan kriteria hasil kontrol resiko. Label 1902 di sini yang pertama ada mengidentifikasi faktor resiko dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, memonitor faktor resiko di lingkungan dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, menyesuaikan strategi kontrol resiko tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, memonitor perubahan status kesehatan dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4. Untuk NIC-nya di sini kontrol infeksi label 6540. Yang pertama itu ada cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan dilakukan, pakai sarung tangan steril dengan tepat, gunakan teknik steril dalam tindakan invasif, pastikan teknik perawatan luka yang tepat, tingkatkan intake nutrisi yang tepat, anjurkan pasien untuk beristirahat, berikan terapi antibiotik yang sesuai, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melapor pada perawat. Ajarkan pasien dan keluarga mengenai bagaimana menghindari infeksi. Untuk rasionalnya di sini menjaga teknik steril dan pencegahan itu untuk pencegahan infeksi nosokomial. Nah, agar pasien dan keluarga mengetahui bagaimana cara mengurangi terjadinya risiko infeksi, mengganti balutan agar tetap terjaganya kebersihan luka pasien.
dan mencegah infeksi pada luka. Selanjutnya ada membandingkan perubahan luka agar diketahui proses penyembuhan pada lukanya. Di sini ada untuk tambahan NOC-nya ada pemulihan, pembedahan, penyembuhan label 2304. Di sini itu ada tekanan darah sistolik dari deviasi sedang kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Selanjutnya tekanan diastolik deviasi sedang dari kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Eliminasi usus dari deviasi sedang dari kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Selanjutnya asupan cairan dari deviasi sedang kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Selanjutnya asupan makanan dari deviasi sedang dari kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Penyembuhan luka deviasi sedang dari kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Selanjutnya ada ambulasi deviasi sedang dari kisaran normal 3 menjadi deviasi ringan dari kisaran normal 4. Untuk NIC-nya di sini itu ada perawatan luka. Yang pertama itu ada monitor karakteristik luka termasuk drainase, warna, ukuran, dan bau. Bersihkan luka dengan normal salin dengan tepat, pertahankan teknik steril ketika melakukan perawatan luka, ganti balutan sesuai dengan jumlah ekstrudat dan drainase, periksa luka setiap kali perubahan balutan, bandingkan dan catat setiap perubahan luka, dorong cairan yang sesuai, ajarkan pasien dan keluarga cara mengenal tanda dan gejala infeksi, dan dokumentasikan lokasi luka, ukuran, dan tampilan lukanya. Untuk diagnosa kedua di sini ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Di sini untuk NOC-nya itu ada setelah dilakukan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan masalah pasien teratasi dengan kriteria hasil. Di sini kontrol nyeri label 1605. Di sini itu yang pertama ada mengenali kapan nyeri terjadi dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, menggambarkan faktor resiko penyebab dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, menggunakan analgesik yang direkomendasikan dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, melaporkan perubahan terhadap gejala nyeri pada perawat dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, melaporkan nyeri yang terkontrol dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4. Selanjutnya ada status kenyamanan fisik. Di sini label 2010. Yang pertama, posisi yang nyaman dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Baju yang nyaman dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Perawatan diri dari kebersihan dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Intake makanan dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Intake cairan dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Nyeri dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu 4. Selanjutnya untuk NIC-nya di sini itu ada manajemen nyeri label 1400. Yang pertama itu ada lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas, dan kualitas. Gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Gali bersama faktor-faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Pilih dan implementasikan tindakan beragam, misalnya farmakologi dan non-farmakologi, untuk memfasilitasi penurunan nyeri sesuai kebutuhan. Ajarkan prinsip manajemen nyeri. Ajarkan metode farmakologi untuk menurunkan nyeri.
ajarkan teknik non-farmakologi seperti hipnosis, relaksasi, akupresur sebelum nyeri terjadi atau rasa nyeri meningkat bersamaan dengan tindakan penurunan nyeri lainnya. Untuk rasionalnya di sini itu yang pertama ada untuk mengetahui tingkat nyeri pasien, karakteristik dan kualitas nyerinya seperti apa. Nah, komunikasi terapeutik agar mengetahui pengalaman nyeri yang dirasakan pasien. Menggali faktor yang menurunkan nyeri maupun faktor yang memperberat nyeri agar diketahui cara manajemen nyeri yang tepat untuk menurunkan nyeri pada pasien. Pemberian teknik farmakologi dengan cara pemberian analgesik untuk menurunkan nyeri pasien. Pemberian terapi non-farmakologi untuk terapi pendamping selain teknik farmakologi dalam penurunan nyeri, misalnya teknik relaksasi atau guided imagery dan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk tambahan di NOC nyeri, di sini ada status kenyamanan fisik label 2010 dari yang pertama itu ada posisi yang nyaman dari cukup terganggu 3 menjadi sedikit terganggu. Nah, selanjutnya di sini untuk diagnosa ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan efek farmakoseotika. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan masalah pasien teratasi dengan kriteria hasil pergerakan sendi. Di sini label 0206. Yang pertama itu ada pergerakan jari dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5, pergerakan leher dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5, pergerakan tangan dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5, pergerakan kaki dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5. Untuk NIC-nya di sini terapi latihan pergerakan sendi label 0224. Jelaskan pada pasien atau keluarga manfaat dan tujuannya dilakukan latihan sendi. Dukung latihan room aktif maupun room pasif pada pasien. Dukung ambulasi secara perlahan. Dukung pasien untuk latihan duduk di tempat tidur sesuai dengan toleransinya. Untuk tambahan NIC-nya di sini ada perawatan tirah baring label 0740. Jelaskan alasan diperlakukannya atau diperlukannya tirah baring. Ajarkan latihan di tempat tidur dengan tepat, misalnya miring kiri dan miring kanan. Dan ajarkan pasien untuk duduk. Bantu pasien menjaga kebersihan diri, mandi dan berpakaian. Monitor komplikasi dari tirah baring, misalnya kehilangan tonus atau nyeri punggung. Reposisi pasien setiap 2 jam sekali. Untuk rasionalnya di sini agar pasien dapat dan keluarga paham tentang manfaat dan tujuan dilakukannya latihan pergerakan sendi pada pasien pasca operasi untuk membantu dan memotivasi pasien agar bisa melakukan latihan gerakan sendi dengan mandiri. Latihan miring kanan dan miring kiri setelah operasi dilakukan untuk menghilangkan efek anestesi yang membuat pasien mengalami hilang rasa atau kelemahan pada tubuhnya. Setelah 24 jam pasca operasi, pasien diajarkan untuk duduk jika memungkinkan untuk mengembalikan fungsi tubuh setelah dianestesi. Untuk implementasi keperawatannya di sini itu ada diagnosa pertama untuk tanggalnya tanggal 15 bulan 7 2020 jam 8.00. Di sini implementasinya itu kontrol infeksi dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah dilakukannya tindakan, menggunakan sarung tangan steril dengan tepat,
Menggunakan teknik steril dalam tindakan invasif, memastikan teknik perawatan luka yang tepat, meningkatkan intake nutrisi yang tepat, menganjurkan pasien untuk beristirahat, memberikan terapi antibiotik yang sesuai, mengajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkan kepada perawat, mengajarkan pasien dan keluarga mengenai bagaimana menghindari infeksi. Untuk perawatan luka di sini memonitor karakteristik lukanya termasuk drainase, warna, dan ukuran maupun bau dari luka tersebut. Membersihkan luka dengan normal salin dengan tepat, mengganti balutan sesuai dengan jumlah eksudat, memeriksa luka setiap kali perubahan balutan, membandingkan dan mendokumentasikan lokasi luka, ukuran, dan tampilan luka. Untuk evaluasinya di sini S-nya di sini menggunakan swab, di mana S itu pasien merasa tidak nyaman dengan bagian bekas luka operasi. O-nya luka pasien terlihat kemerahan, tidak ada pus pada luka. A-nya masalah belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi, diantaranya lakukan perawatan pada luka dengan teknik steril, kolaborasikan pemberian antibiotik untuk mengurangi resiko infeksi, lanjutkan latihan non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya di sini untuk diagnosa kedua dilakukan pada 15 bulan 7 2020 jam 9.00. Untuk manajemen nyeri di sini melakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas, dan kualitasnya. Menggunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien, memilih dan mengimplementasikan tindakan yang beragam, misalnya teknik farmakologi maupun non-farmakologi. Mengajarkan teknik non-farmakologi misalnya seperti hipnosis, relaksasi, akupresur sebelum nyeri terjadi atau rasa nyeri meningkat bersamaan dengan tindakan penurunan rasa nyeri lainnya. Untuk S-nya di sini pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk-tusuk pada anus, pasien mengatakan nyeri bertambah ketika bergerak, pasien terlihat meringis ketika nyeri datang. Untuk skala nyerinya di sini data O itu skala 6, dari nyeri skala 6 berkurang menjadi 5. Untuk A-nya masalah belum teratasi. Untuk P-nya di sini lanjutkan intervensi dengan cara monitor tanda-tanda vital pasien, lakukan manajemen nyeri farmakologi, berikan analgesik, pronalges, supositoria, ajarkan teknik non-farmakologi, teknik guided imagery, teknik napas dalam untuk mengurangi nyeri. Untuk diagnosa ketiga, hambatan mobilitas fisik, di sini ada terapi latihan pergerakan sendi dengan cara latihan room pada pasien, mengajarkan pasien untuk melatih otot-ototnya. Di sini dengan cara menjelaskan pasien atau keluarga manfaat dan tujuannya dilakukan room, mendukung latihan room aktif maupun pasif, mendukung pasien untuk latihan di tempat tidur sesuai dengan toleransi pasien itu sendiri. Selanjutnya ada tambahan di sini ada perawatan tirah baring, menjelaskan alasan diperlukannya tirah baring pada pasien, membantu pasien menjaga kebersihan diri, kebutuhan mandi dan berpakaian, mereposisi pasien setiap 2 jam sekali. Untuk S-nya di sini pasien mengatakan nyeri pada bagian luka terasa hilang timbul. Pasien mengatakan tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Selanjutnya untuk O, di sini setelah post operasi pasien sudah bisa menggerakkan bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki setelah dilakukan room pada pasien. Selanjutnya setelah 8 sampai 12 jam itu pasien diajarkan untuk duduk.
dan miring kiri maupun kanan untuk menghilangkan efek anestesi pasien setelah operasi. Untuk A-nya di sini untuk O-nya pasien sudah bisa menggerakkan jari tangan, kaki, leher maupun duduk maupun miring kiri dan kanan. Untuk A-nya masalah teratasi, P intervensi dihentikan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.